Kita lanjut pembahasan soal tes wawasan kebangsaan nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari A. Kitab Negara Kertagama, B. Kitab Smaradahana, C. Kitab Sutasoma, D. Kitab Arjuna Wiwaha, E. Jangka Jayabaya. Jawaban yang paling tepat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Jawaban ada pada pilihan C. Nomor 2, yang berkedudukan sebagai landasan ideal dalam wawasan Nusantara dalam paradigma sosial adalah apakah A. Gbhn sebagai politik dan strategi nasional, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, E. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Jawaban yang paling tepat, Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara berfungsi sebagai landasan ideal dari wawasan Nusantara. Karena pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah perwujudan dari Pancasila. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan C. Pancasila. Soal nomor 3. Siswa belajar. Apakah A. Santri garam, B. Ayah ibu, C. Ilmuwan meneliti, D. Guru murid, E. Karyawan bekerja. Siswa belajar. Siswa tugas utamanya seperti apa? Ngapain? Belajar. Ilmuwan meneliti. Ilmuwan tugas pokoknya adalah meneliti. Jawaban adalah C. Ilmuwan meneliti. Siswa mempunyai tugas belajar sebagai tugas utama. Ilmuwan mempunyai pekerjaan meneliti sebagai tugas utama. Jawaban C. Nomor 4. Tes wawasan kebangsaan. Hukum yang ditetapkan oleh negara-negara suatu dalam perjanjian disebut dengan A. Hukum doktrin, B. Hukum traktat, C. Undang-undang, D. Jurisprudensi, E. Hukum adat. Maka untuk menjawab soal tersebut terkait hukum yang ditetapkan oleh negara-negara suatu dalam perjanjian negara disebut dengan hukum yang ditetapkan oleh negara-negara suatu dalam perjanjian negara disebut dengan hukum traktat. Perjanjian ini bisa berkaitan dengan berbagai macam aspek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan peperangan yang nantinya akan disahkan menjadi sebuah hukum oleh DPR. Hukum traktat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum traktat bilateral atau perjanjian antara dua negara dan hukum traktat multilateral, perjanjian dengan lebih dari dua negara. Perjanjian ini bersifat mengikat antara negara-negara tersebut yang tertuang yang sepakat berjanji tadi. Contohnya perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Kemudian soal nomor 5, salah satu unsur ketetanggaan adalah A. Kesamaan daerah asal, B. Homogenitas masyarakat, C. Tempat tinggal yang berdekatan, D. Mobilitas sosial tinggi, E. Interaksi sosial minim. Jawaban yang paling tepat adalah untuk soal ini C, yaitu ketetanggaan adalah suatu sosial yang terdiri dari orang-orang yang tempat tinggalnya berdekatan. Soal nomor 6, Mukadimah Hukum Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta merupakan hasil dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh apakah A. Panitia 9, B. PUPKI, C. PPKI, D. Konferensi Pemuda, E. PBB. Jawabannya adalah E, yaitu PBB. Nilai praktis adalah interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Sangat dinamis karena berusaha perwujudan nilai instrumental dalam penataan. Nilai praktis Pancasila dapat dilihat dari temukan pada berbagai wujud konkret Pancasila sebagai lembaga negara, organisasi politik, lembaga negara, tokoh masyarakat, dan warga negara. Maka jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal nomor 7. Kebebasan hak atas milik jaminan sosial
sosial, serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan merupakan hubungan HAM Pancasila dengan A. Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk soal nomor 67 kita skip dulu soal nomor 7 ada penjelasan. Kita langsung soal nomor 8 dulu. Pak Ali menghemat biaya perjalanan dari kota A ke kota C. Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan. Dari kota A ke kota B dilanjutkan dari kota B ke kota C. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota B lebih mahal daripada maskapai rusa, tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular. Tarif maskapai ular dari kota B ke kota C kurang dari tarif maskapai burung, tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam 2 penerbangan tersebut adalah apakah ular dan rusa, B burung dan ular, C rusa dan ular, D rusa dan burung, E burung dan rusa. Pembahasannya adalah simbol seperti ini berarti lebih mahal. Maka dari kota A ke kota B, tarif maskapai ular dengan burung lebih mahal dari rusa. Dari kota B ke kota C, tarif maskapai burung lebih mahal dari ular sama dengan rusa. Untuk menghemat, Pak Ali memilih maskapai rusa dan ular. Jawaban adalah C. Soal nomor 9. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal ini P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal. Apakah A 4 Maret 1978, B 22 Maret 1978, C 12 Maret 1978, D 14 Maret 1978, E 2 Maret 1978. Jawabannya adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 ditetapkan pada 22 Maret 1978. Di dalam TAP MPR nomor 2 nilai norma yang tergantung dalam P4 tersebut Eka Prasetya Pancakarsa. Berdasarkan ketetapan tersebut, sejumlah 36 butir pada 1994 diuraikan oleh BP7 Pusat menjadi 45 butir Pancasila. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B 22 Maret 1978. Kita masuk soal nomor 10. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki Pancasila adalah A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Pembahasannya jawaban ada pada B, yaitu nilai cita-cita dan yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Kenapa jawabannya adalah B? Suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsurnya. Ada unsur yang disebut, yaitu nilai-nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Kemudian dasar pelaksanaan ketatanegaraan yaitu berdasarkan musyawarah mufakat, bukan dari suatu kelompok saja. Kemudian isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran dan mendalam. Masuk soal nomor 11. Tes intelijensi umum. 125 adalah nilai titik-titik persen dari 2000. Apakah A 0,625%, B 6,25%, C 62,5%, D 37,5%, E 3,75%. Konsep persentase di sini adalah 125 per 2000 kali 100%. Cari persentasenya berapa? 6,25%. Tadi kan nilai yang itu 125 ini kalau kita ambil ini dari 2000 yang ada, nilai 125 dari total 2000 itu berapa persen? Maka untuk mencarinya 125 dibagi 2000-nya tadi kali 100, ini persen. 100 persennya itu sama dengan 6,25%. Jawabannya adalah B. Soal nomor 12, intelijensi umum. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 202 dan XY sama dengan 99, maka nilai X tambah Y berapakah? Apakah jawabnya A 9, B 11,
C15 D20 E23. Konsep aljabar di sini diselesaikan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 202. X kali Y sama dengan 99. Maka cara menghitungnya itu buka tutup kurung dulu, X tambah Y jumlahkan dulu di pangkat 2 sama dengan X pangkat Y tambah Y, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 atau X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2 XY. Maka X tambah Y kuadrat sama dengan 202 tambah 2 kali 99 tadi XY 99 nya. X tambah Y pangkat 2 sama dengan buka tutup kurung X tambah Y tutup kurung pangkat 2 sama dengan 400. Maka X tambah Y sama dengan, carikan saja akar dari 400 ini berapa, jawabnya 20. 20 kali 20 400. Akar dari 400 ini berapa, yaitu 20 pangkat 2 itu adalah 400. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 13, tes wawasan kebangsaan. Maksud dari semboyan Hakoichigo adalah dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama. B. Jepang saudara Asia. C. Jepang cahaya Asia. D. Jepang pemimpin Asia. E. Jepang pelindung Asia. Semboyan Hakoichigo berarti yang artinya adalah dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama. Jawaban A. Ini adalah semboyan dari Jepang ketika melakukan pada waktu masa perang dunia ya, ingin menguasai Asia gitu. Jadi Jepang untuk negara-negara barat oleh Jepang dilawan seperti itu. Jadi inilah semboyan mereka, Hakoichigo, yaitu dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama untuk negara-negara Asia. Jawaban adalah A. 14. Analogi tes. Kantuk kepenatan sama dengan apakah A. Mimpi dengan tidur, B. Marah dengan kegeraman, C. Muka dengan ekspresi, D. Ceria dan acting, E. Senyum dan kegembiraan. Pembahasannya, kantuk muncul akibat sebuah kepenatan, maka kata-kata yang mempunyai kepadanan hubungan dengan sosial adalah senyum karena gembira. Karena senyum muncul akibat sebuah kegembiraan, jawabnya adalah E. Soal 15, tes intelijensi umum. Nilai X yang memenuhi minus 2X tambah 4 lebih kecil atau sama dengan minus 4 dengan X bilangan asli adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Pembahasannya itu bilangan asli berarti dimulai dari, silakan pikir sendiri, ini berapa itu bilangan asli, bilangan prima, bilangan cacah. Silakan dipelajari, cari lagi literasi untuk membuka cakrawala. Pembahasannya adalah minus 2X ditambah 4 lebih kecil atau sama dengan minus 4. Minus 2X lebih kecil atau sama dengan minus 4 dikurang 4. Minus 2X atau lebih kecil sama dengan minus 8. X lebih besar atau sama dengan minus 8 dibagi minus 2. Maka X lebih besar atau sama dengan 4. Minus 8 dibagi minus 2 hasilnya positif 4. X haruslah bilangan yang lebih dari 1 atau sama dengan 4. Jawabannya adalah D. Nomor 16, masih tes intelijensi umum matematika. 1/2 dari 2/3 dikurang 1/4 adalah, maka A 1/30, B 1/12, C 1/4, D 5/16, E 3/10. Pembahasannya itu adalah 1/5 dari buka tutup kurung 2/4 kurang 1/4 samanya itu dengan 1/5 langsung dikali 2/3 dikurang 1/4. Lanjutkan 1/5 dikali, maka jawabannya 8/12, 3/12. Ini 4 dikali 2 itu 8, tapi penyebutnya sama ya. Kemudian 3 dikali 1, 3 per penyebutnya 12.
12 itu adalah harus 3 kali 4 tadi. Maka per 12 samakan yang kiri sama yang kanan. 1/5 kali 5 per 12 sama dengan berapakah itu? 5 dibagi 12 sama dengan, jawabannya adalah 1/5 kali buka tutup kurung 5 per 12 sama dengan 1/12. Jawabannya adalah B. Soal nomor 17 baris dan deret matematika. Untuk penghitungannya ini, angka perhatikan polanya 1, 2, 6, 3, 4, 6, 5. Maka jawabannya adalah apakah? A 6, 8, B 6, 7, C 6, 6, D 7, 8, E 8, 6. Konsep deret angka ini, tips dan trik yang Anda lakukan adalah kelompokkan barisan menjadi 3 bilangan tiap kelompok. Kelompokkan barisan menjadi 3 bilangan tiap kelompok. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Coba buat 3 bilangan. 3 bilangan pertama 1, 2, 6. Oke, di kelompok 1. 3, 4, 6 di kelompok 2. 5, maka 2 temannya harus Anda cari. Oke, 1, 2, 6. Kemudian angka yang ketiga sama dengan angka ke-6 tetap. Maka angka yang ke-6 maka dia harus sama dengan angka ke-9, yaitu 6. Anda sudah mendapatkan 6. Kemudian lihat lagi, angka sebelum 6 harus Anda cari. Oke, cari angka pertama dengan kedua itu adalah, ini kelompok pertama tambah 1. Kemudian masuk kelompok kedua, angka kedua dengan angka yang pertama di kelompok 2 sama dengan tambah 1. Maka angka yang pertama di kelompok ketiga tambah 1 berapa? Maka jawabannya adalah 6. Sehingga setelah dijumlahkan jumlahnya 6 dan 6. Jawaban C. 18. Tes intelijensi umum matematika. Perhatikan gambar persegi PQRS dan persegi panjang KLMN. Panjang PQ 12, LM 5 cm dan KL 10 cm. Luas daerah yang tidak diarsir, di luar yang diarsir, yang tidak diarsir 1,56 cm kuadrat. Ini karena luas ya. Luas daerah yang diarsir adalah, maka yang dicari adalah yang diarsir ini. Apakah A 19 cm, B 24 cm, C 38 cm, D 48 cm, E 54 cm. Perhatikan gambar persegi PQR, persegi KLMN. Coba Anda lihat PQ 12, LM 5, KL 10. Luas daerah yang tidak diarsir 1,56 cm kuadrat. Misalkan L-nya adalah luas, maka TA sama dengan luas daerah yang tidak diarsir, TA. Kemudian A luas daerah yang diarsir, TA sama dengan L dikali PQRS ditambah L dikali KL MN dikurang buka tutup kurung 2XA. Maka TA sama dengan PQ dikali QR tambah KL kali LM kurang 2 buka tutup kurung kali A. 156 sama dengan 12 kali 12 ditambah 10 kali 5 kemudian dikurang 2 kali A. 156 sama dengan 144 tambah 50 dikurang 2 kali A. 2A kemudian dipindahkan. 2A sama dengan 144 tambah 50 dikurang 156. 2A 38. 38 dibagi 2 19. Jadi mencari luasnya itu adalah A 19 cm. Masuk soal nomor 19. Lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga legislatif, lembaga tinggi negara A BPK, BKPK, C DPR, D Komisi Yudisial, E Mahkamah Konstitusi. Kemudian konsep batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, lembaga legislatif adalah lembaga yang memuat undang-undang. Lembaga legislatif di Indonesia itu adalah jawaban C, yaitu DPR. Legislatif yaitu legislasi pembuat undang-undang. Yudikatif yaitu untuk penyelesaian perselisihan, yaitu apa tuh Mahkamah Agung gitu. Eksekutif pemerintahan yaitu presiden. Jadi ada trias politika, legislatif, yudikatif dan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintahan, presiden, legislatif, DPR, yudikatif, yaitu pengadilan. Jawabannya adalah C, legislatif itu DPR. Lembaga tinggi negara yang lahir setelah reformasi terjadi adalah apakah MK dan KY, B KPK dan KY, C KY dan KPK, D MK dan DPA, E KY dan DPA. Jawabnya lembaga tinggi negara yang lahir setelah masa reformasi yaitu adalah Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY. Keduanya merupakan yudikatif. Tadi saya sampaikan di soal 19 ini ada yudikatif, itu adalah pengadilan, pengadilan, yudikatif untuk mengadili persengketaan, legislatif pembuat undang-undang DPR, sedangkan eksekutif atau eksekusi pelaksananya siapa? Pemerintah, presiden. Jadi nomor 20 jawabannya adalah A, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif. Masuk soal 21, tes intelijensi umum. Jumlah akar-akar persamaan X 2 kurang 2 kali X kurang 3 sama dengan 0 sama dengan A minus 10, B minus 3, C minus 1, D 0, E 4. Pembahasan. Jawabannya ada pada pilihan D, yaitu 0. Namun perlu kita ketahui bagaimana proses penjawabannya. Diketahui persamaan X kuadrat kurang 2X kurang 3, 0. Ditanyakan berapakah jumlah akar-akarnya? Jawabnya X sama dengan X bagi X lebih besar atau sama dengan 0. X sama dengan X lebih kecil dari 0. Dengan demikian persamaan di atas dapat dituliskan menjadi dua persamaan untuk X lebih besar atau sama dengan 0, maka X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0X. 2 kurang 2X kurang 3, 0. X kurang 3 tutup kurung dikali X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 dikali X minus 1. Untuk X lebih kecil daripada 0, maka X dikali 2 kurang X kurang 2X kurang 3 sama dengan 0, buka tutup kurung, minus X kali 2 kurang 2 kali minus X kurang 3 sama dengan 0 X, maka 2 tambah 2X kurang 3 sama dengan 0, maka X tambah 3 dikali X kurang 1, 0. Jawabannya ada pada D. Masuk soal nomor 22. Lokomotif sama dengan titik-titik, perangko sama dengan titik-titik. Jawabannya apakah logaritma lokomotif sama dengan logaritma, kemudian John Dalton sama dengan perangko, kemudian lokomotif bulu tangkis sama dengan perangko Susi Susanti, kemudian C lokomotif dinamo Robert Boyle, lokomotif dinamo kemudian sama dengan perangko Robert Boyle. Kemudian George Stephenson, lokomotif John Stephenson sama dengan perangko Sir Rowland Hill. Kemudian lokomotif Piala Dunia sama dengan perangko Brazil. Pembahasannya adalah lokomotif ditemukan oleh siapa? Maka dalam hal ini lokomotif ditemukan oleh George Stephenson dan perangko ditemukan oleh Sir Rowland Hill. Jawabannya adalah D, yaitu penemunya. Lokomotif ditemukan siapa dan perangko ditemukan siapa? Ini terkait penemuannya. Tes wawasan kebangsaan. Tokoh sekaligus Menteri Keuangan RI yang menandatangani Uang Republik Indonesia (OEAng) mata uang pertama Indonesia adalah apakah Mr. Sunarjo Kolofaking, B. Mr. A.A. Maramis, C. Sri Mulyani Indrawati, D. Syafruddin Prawiranegara, E. Samsi Sastra Widakda. Pembahasannya, Mr. A.A. Maramis adalah Menteri Keuangan RI yang menandatangani ORI, Uang Republik Indonesia (OEAng). Ia adalah kakak kandung dari Maria Walanda Maramis. Setelah menamatkan sekolah menengah atas, ia melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda hingga menyandang gelar sarjana hukum. Ia juga masuk keanggotaan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian menjadi anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, serta menjadi anggota yang menyusun Undang-Undang Dasar. Ini panitia persiapan terkait dengan kemerdekaan termasuk pembentukan Undang-Undang Dasar. Jawaban adalah Mr. A. Maramis, jawaban B.
24. Tes wawasan kebangsaan. Semboyan pemilu berlangsung umum bebas rahasia digunakan pada masa A. Orde Lama, B. Orde Baru, C. Reformasi era Habibie, D. Reformasi era Megawati, E. Reformasi era SBY. Jawabannya adalah pada masa Orde Baru, yaitu berlangsung umum bebas rahasia. Sedangkan saat ini pasca reformasi berlangsung dengan luber dan jurdil, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Jawabannya adalah B. Orde Baru. Masuk soal 25. Tes wawasan kebangsaan. Peletakan batu pertama pembangunan Monumen Pancasila Sakti didasarkan pada A. 1 Oktober 1967, B. 1 Oktober 1972, C. 1 Oktober 1966, D. 1 Oktober 1971, dan E. 1 Oktober 1970. Pembahasan. Jawabannya adalah 1 Oktober 1967. Jawabannya adalah dalam rangka menghormati, menghargai, dan mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi, pemerintah Republik Indonesia membangun situs sejarah yang merupakan lokasi penyiksaan dengan sebuah sumur tempat penguburan 7 pahlawan revolusi yang dilakukan oleh PKI dalam rupa momentum Pancasila Sakti. Peletakan batu pertama pembangunan Monumen Pancasila Sakti dilaksanakan pada 1 Oktober 1967 dan diresmikan 1 Oktober 1972 oleh Presiden Soeharto yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. 5 tahun ya. 1 Oktober 1967 sampai 1972, selama 5 tahun. Demikian soal yang kita sajikan. Kita lanjut ke part berikutnya. Terima kasih.